rangkaian diseminasi, rangkaian seminar untuk mendiseminasikan program-program dari layanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, di mana yang untuk hari ini mengangkat tema aposti. Ya. Bu, kegiatan di 2024 ini kan di awal ya Bu, untuk yang hukum sendiri. Seperti apa Bu program untuk kegiatan pada hari ini Bu? Ya, jadi di sini pada intinya kan untuk layanan-layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung itu kan sangat banyak. Karena seperti yang telah saya sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung itu kan menjalankan sebagian fungsi dari 6 direktorat atau unit utama di pusat. Nah, di sini ada berbagai layanan. Melalui program Sinarian Kumham Lampung ini, kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program-program yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini. Nah, salah satunya adalah aposti, di mana aposti ini fungsinya adalah memotong birokrasi untuk legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Tadi Ibu sempat menjelaskan Bu akan mempermudah masyarakat gitu ya. Bu, jadi nggak perlu ke Jakarta. Itu seperti apa Bu harapannya untuk khususnya Bandar Lampung sendiri? Ya, karena kan khususnya untuk Lampung ini kan merupakan provinsi yang paling dekat dengan Jakarta, dekat dengan Jakarta. Harusnya keterbukaan informasi, terus globalisasi juga semakin terbuka dan kesempatan juga semakin terbuka, yaitu untuk sekolah ke luar negeri, untuk investasi di luar negeri atau mendatangkan investasi di dalam negeri. Nah, itu untuk melakukan hal-hal tersebut diperlukan dokumen-dokumen. Nah, dokumennya ini untuk dapat digunakan di luar negeri itu harus dilegalisasi dulu sebelumnya. Nah, legalisasinya ini sebelum ada aposti itu tahapannya panjang. Tadi ada sampai 4 sampai 5 tahap. Nah, dengan adanya aposti ini itu dipotong hanya dengan jadi satu tahap, yaitu di Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Dan ini standarnya standar internasional gitu. Tadi ada 50 pemohon ya Bu ya? 55 permohonan sama 133 sertifikat ya, yang betul. Nah, untuk tahun ini ada target nggak gitu Ibu? Kami sih tidak ada target jumlah khusus, tapi dengan diseminasi ini kita harapkan pemahaman masyarakat meningkat dan otomatis akan meningkatkan jumlah permohonan juga nantinya. Seperti itu. Makan waktu berapa lama sih kalau untuk tahapan, berapa sampai berapa minggu, atau kalau satu tahapan berapa hari begitu? Kalau untuk di satu tahapan di Kementerian Hukum dan HAM ini 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari prosesnya untuk verifikasi. Kalau lengkap 5 tahapan masing-masing kementerian itu punya SOP-nya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan di Kementerian Hukum dan HAM itu tadinya juga kurang lebih sekitar segitu 3 hari. 3 kali 5. Nanti di Kementerian Luar Negeri ada lagi, nanti di Kedutaan Besar Negara Tujuan ada lagi gitu. Dan tiap tahapan itu punya biayanya masing-masing. Kalau sekarang cukup dengan PNBP 1 aja. Berapa biayanya? Biayanya 50.000. Iya. Cukup. 150.000 maaf. Kebutuhan studi apakah Turki dan Asia Timur masih menjadi tujuan utama Ibu kalau untuk Lampung? Ya, untuk sekolah itu masih Turki dan yang kedua itu Korea. Nah, Korea Selatan itu masih jadi untuk sekolah, pernikahan juga, sama Belanda dan Jerman. Nanti akan lebih detailnya dengan narasumber kita nanti akan. Dari Lampung ada ditemukan kasus yang misalnya perkawinan campuran? Perkawinan campuran ada, Mas. Cuman memang jumlahnya belum signifikan. Lebih banyak sih untuk sekolah kalau untuk permohonan aposti. Itu merupakan satu langkah yang bagus, berarti kan orang sudah semakin aware bahwa ada banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain untuk dapat meningkatkan kapasitas dari SDM di Provinsi Lampung.